Assalamualaikum, welcome back to my channel. Masya Allah, di part kali ini aku mau cerita kalau kemarin kan kita pulang ke Kerinci tapi ke pending ya. Alhamdulillah karena suamiku ngebimbing umroh, jadi beliau lebaran di Mekah. Seperti inilah kira-kira tugas beliau selama di sana ya. Dan kali ini di part ini aku mau cerita setelah kepulangan beliau dari Mekah. Ini dia. Kita mau ke mana? Kita mau mudik ke Kerinci. Bismillah. Lagi di terminal Pondok Pinang, melanjutkan perjalanan yang tertunda kemarin. Kita lagi ada di bis BKL sama Ayah, sama Andi. Ternyata sampai jumpa lagi di perjalanan. Nah, kali ini ceritanya tadinya kan kita mau pakai motor dari Depok menuju ke Kerinci, tapi ternyata untuk setelah kepulangan suamiku dari Mekah itu motornya masih tetap di Indah Kargo di Palembang. Jadi alhamdulillah setelah diskusi panjang dengan suami, akhirnya kita pakai bis aja nih menuju ke Palembang. Jadi motornya tetap disimpan di Palembang. Dan kali ini kita mau menuju ke Pelabuhan Merak. Nah ini dia ya, udah kelihatan banget lautnya, masya Allah. Siap-siap kita mau ke Pelabuhan Merak. Nah, kita lagi di bis BKL namanya. Ini lumayan luas bisnya dan nyaman buat kami. Alhamdulillah bisa buat tidur, kemudian istirahat, juga kursinya bisa disandarkan juga ya. Dan kita bisa melihat pemandangan seindah ini di daerah Cilegon. Keren pokoknya. Ikuti perjalanan kami. Sedang memasuki ruangan khusus bis, penumpang bis. Nah ini dia. Alhamdulillah. Naik ke atas. Ada musola, ma'ruf, ada playground. Alhamdulillah, baru nyampe pelabuhan nih, kapal.
kondisi maghrib di kapal ya, Masya Allah seru. Suasana maghrib menuju malam. Alhamdulillah ya, kita keluar kapal. Iya. Alhamdulillah, pelabuhan Bakahuni. Ngantri. Nggak bisa naik. Iya. Nah, alhamdulillah setelah melewati perjalanan dari Depok, kemudian sampai ke Pelabuhan Merak, terus juga ke Bakahuni, ini kita melanjutkan perjalanan menggunakan bis BKL mau menuju ke Palembang. Ini posisinya kita malam ya, jadi sepi dan tapi cukup ramai juga sih sebetulnya perjalanannya. Jadi nggak terlalu sepi, dan salahnya karena aku tadi sore itu minum kopi, jadi sampai tengah malam jam 12 nggak bisa tidur. Jadi ya akhirnya kita iseng bikin video seperti ini, gelapnya malam, sedangkan suamiku dan anak-anak alhamdulillah udah terlelap tidur, dan hampir semuanya para penumpang tidur kecuali supirnya gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, paling baca, cek-cek bacaan, cek media sosial juga, buka Quran sedikit, terus ngelihat maps. Nah ini dia ya mapsnya, kira-kira berapa jam lagi. Ternyata alhamdulillah 1 jam 12 menit lagi menuju ke poolnya bis BKL ini. Lumayan juga sih jauh ya gitu. Nah setelah melewati berbagai perjalanan ya, karena ini masuknya tol jadi cepet banget, tapi nggak tahu kenapa nih si bapaknya itu kayaknya mau nurunin penumpang deh ya. Jadi kita keluar tol, terus setelah keluar tol itu bapaknya kayak nurunin beberapa penumpang di perkampungan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah nggak terlalu sepi lagi karena udah banyak penumpang yang bangun di bis tersebut. Nah ini sekitar 1 jam lagi perjalanan menuju ke poolnya bis BKL ya gitu. Nah ini kita lagi keluar tol, terus pokoknya ikuti perjalanan kita sampai menuju ke Palembang ya. Tada, inilah perjalanan malam kita di bis BKL. Alhamdulillah sih murah ya bisnya, kemudian nggak terlalu murah juga, tapi alhamdulillah terjangkau, dan kondisi bisnya tuh enak buat bersandar, kemudian juga pokoknya ya ini dia udah sampai di pool bis BKL. Ini tengah malam banget dan kita kelaparan juga, nggak ada tempat makan. Akhirnya kita nyari Alfa Midi yang bisa nyeduh pop mie gitu. Nah ini nyari ke Alfamart, terus juga Indomart, dan kita cek-cek makanan-makanan yang bisa kita makan tengah malam. Dan alhamdulillah sudah nemu, alhamdulillah ya. Karena suamiku tuh orangnya baik banget, jadi kita bisa makan sepuasnya nih malam-malam. Dan alhamdulillah pagi-paginya kita nyari Grab, kemudian mau menuju ke Indah Kargo untuk ambil motor kita yang tadinya mau dikirim ke Depok, tapi akhirnya setelah diskusi panjang kita pending aja pengirimannya, tapi tetap hangus ya. Terus kita juga mau nitipin beberapa barang ya, seperti koper, kemudian juga tentengan-tentengan ini ke salah satu travel gitu. Jadi biar nyampe ke Kerinci
enak gitu ya. Kita kan pakai motor, jadi kopernya nggak perlu dibawa di motor. Nah, inilah kondisi di kota Palembang, seru sekitar jam 8 pagi ya. Terus juga Indah Kargo belum buka jam 8 pagi, tapi alhamdulillah akhirnya kita pakai Grab menuju ke Indah Kargo, dan ini kita udah pakai motor ya di video ini. Dan untuk di video ini kita betul-betul melewati perjalanan Palembang, dan ini nih lewat ke Unsri juga. Sengaja banget suami melipir dulu karena biar aku bikin video. Oh ini ya ternyata Universitas Sriwijaya itu. Dan kita juga pokoknya tiap ada beberapa tempat yang memang bisa kita abadikan ya, video atau apa namanya foto, kita senantiasa bisa abadikan. Tapi kalau seandainya memang aku lagi pegang anak-anak, terus kondisi perut juga kayak emang kebetulan lagi bumil gitu ya, jadi nggak setiap momen itu diabadikan karena khawatir agak bahaya juga karena megang handphone seperti itu. Dan ini ya kita sudah ada di kota Palembang, mau perjalanan menuju ke Kerinci. Tapi apakah bisa sampai sehari ke Kerinci? Tentunya tidak ya, karena kita melewati beberapa kota, beberapa provinsi juga. Jadi akhirnya ada beberapa rahasia sih sebetulnya di perjalanan ini, yang rahasia itu bisa diungkap setelah teman-teman nonton video ini. Oke, pokoknya ikuti perjalanan kita, dan ini kita sudah sampai di Lematang Air. Banyak sekali perjalanan-perjalanan yang apa ya, cantik banget gitu pemandangannya, terus juga keren banget kayak tempat-tempat wisatanya, kemudian juga makanan kulinernya enak juga. Tapi ya harus siapin isi dompet tebel. Dan ini nih yang paling menarik juga, kita nyampe di daerah apa ya namanya nih, Prabu Muli sebetulnya, mau menuju ke Lubuk Linggau karena kita ngandelin maps waktu itu. Jadi kita nemu kayak hutan apa namanya, hutan pohon-pohon gitu, pohon-pohon yang memang akan kayunya itu dijadikan kertas kayak gitu. Dan ini sekitar 2 jam kita kayak nggak nemu jalanan apa ya, jalan raya gitu, karena kita masuknya kayak ke hutan sawit. Terus juga kita ketemunya ke apa namanya, hutan-hutan yang emang nanti teman-teman bisa nikmati di video ini. Jadi itulah namanya karena kita ngandelin maps ya, karena kita juga nggak tahu. Dan inilah serunya perjalanan kita. Jadi kita bisa betul-betul melihat kondisi suasana dan betul-betul mengharapkan petunjuk Allah saja ya hari itu tuh. Terus kita juga nggak tahu karena ini di daerah mana gitu ya. Paling kalau kita lihat map, oh kita masih ada di daerah ini gitu kan, Prabu Muli, kemudian juga mau menuju ke Lubuk Linggau. Nah ini ke Lubuk Linggau tadi mau ke sini ceritanya, tapi ternyata ini tuh jalannya tuh tersesat dan nggak bisa dilewati karena jalannya banyak bebatuan. Akhirnya suamiku balik lagi, kita ngambil jalan yang dikira insya Allah aman gitu menurut warga gitu ya. Tapi bagaimanakah, apakah memang betul aman, dan kita ikuti perjalanannya. Nah setelah itu karena ada petunjuk di pinggir-pinggir jalan gitu menuju ke Lubuk Linggau, jadi kita ikutin aja perjalanan tersebut dibandingkan harus ikut perjalanan yang tadi, karena memang betul-betul banyak banget bebatuan dan nggak bisa dilewati motor katanya gitu ya, kata warga-warga di sini. Nah setelah itu kan kita terus melanjutkan perjalanan nih gitu. Nah yang ada tulisan penunjuk arah ke Lubuk Linggau, tapi ternyata ini tuh jadi kayak apa ya, antara satu rumah dengan rumah lain itu jauh banget gitu jaraknya, jadi sepi. Jadi sampai kita juga kadang ketakutan, tapi nggak tahu sih, kayaknya suamiku berani aja gitu ya maju terus. Tapi yang kita di belakang bener-bener agak ngerasa serem banget ya. Terus ngeliat juga kayak petunjuk jalan di atas kayak gitu tuh, ada tulisan hijau-hijau di atas itu, Lubuk Linggau ke sebelah kanan, Lubuk Linggau sebelah kiri. Tapi ternyata tuh kayak nggak nyampe sampai 2 jam itu. Jadi perjalanan ini kayak
ngelihat apa pohon semuanya ya. Jadi bibit-bibit pohon yang nantinya akan dijadikan apa namanya tuh kertas-kertas itu kita lihat sepanjang jalan ini, dan gak ada rumah sama sekali gitu. Hampir nyerah juga, tapi nggak mungkin juga kan nyerah di tengah jalan, apalagi di samping ini tuh ada tulisan kalau apa namanya, hati-hati ada perlintasan gajah. Kebayang gak sih kalau kita lagi ngebut-ngebut banget tiba-tiba ada gajah datang nyeruduk, atau tiba-tiba ada hewan ular dan sebagainya. Pokoknya itulah yang kita nikmati selama perjalanan itu, dan terasa banget gitu ya nikmatnya, betapa Indonesia tuh betul-betul kaya gitu ya. Pohon-pohonan yang mungkin kita lihat tuh cuman ada di peta gitu ya, di peta, atau mungkin pas lagi di pesawat ngelihat ke bawah, oh itu pohon-pohon. Ternyata seindah ini teman-teman semuanya, bukit-bukitnya. Kemudian ini tuh kita lagi berada di puncak gunung gitu ya, tapi gunungnya itu dia jalannya itu udah di beton gitu, jadi kita bisa menikmati jalanan dan pemandangan ini secara asik gitu ya. Dan untungnya di daerah jalanan ini tuh nggak ada jalan yang berlubang, tapi ada beberapa jalan yang sudah aku abadikan juga di sini ya teman-teman. Jadi jalannya itu benar-benar rusak, bisa sih kita lewatin, cuman ya memang agak harus hati-hati karena si jembatan itu tuh kayak dari besi-besi dan banyak jembatan yang bolong-bolong gitu. Nanti teman-teman bisa ngelihat apa namanya, ngelihat ada beberapa jembatan yang memang kalau kita lewat itu betul-betul hati-hati banget, karena khawatir nanti kita kepleset dan jatuh ke samping. Nah, pas ngelihat mobil-mobil yang ada seperti itu ya tadi, kita tuh selalu lihat itu mereka plat nomornya apa ya, BE gitu, atau BG, atau BA, atau B. Jadi kayak kita tuh senang banget gitu di tengah perjalanan yang sepi kayak gini, tapi tiba-tiba ada mobil yang lewat gitu kan. Terus kayak oh ya Allah, ternyata kita ada teman ya gitu, ternyata kita tuh nggak tersesat, ternyata ada juga orang yang lewat ke sini gitu. Ada sempat kekhawatiran di hati kita gitu ya, kalau ya Allah ini kita mau dibawa kemana sih sebetulnya sama mapsnya gitu, atau bahkan ini sebetulnya Allah mau ngasih hikmah apa sih selama perjalanan ini, karena kita tuh jujur kita nggak tahu betul-betul harus minta tolong ke siapa selain benar-benar minta petunjuk sama Allah gitu kan. Dan saling nguatin antara aku sama suamiku sama anak-anak bahwa yuk sebentar lagi kita nyampe, sebentar lagi kita nyampe. Tapi ternyata tuh kayak tiba-tiba mapsnya tuh mati, terus juga sinyal internetnya juga hilang, dan nggak bisa lagi ngakses maps dan media sosial. Dan kali itu memang aku emang off si media sosial dan nggak bilang ke orang-orang kalau kita lagi jalan pakai motor menuju ke Kerinci. Dan pokoknya ini betul-betul dinikmatilah selama perjalanan ini ya. Coba bayangin ini betapa indahnya banget teman-teman Indonesia ini, samping kiri kanan pohon-pohonnya keren luar biasa. Tapi sayangnya nih anak-anak karena memang lagi lelah juga kali perjalanan, jadi mereka tuh tidur terus juga, dan itu yang bikin lumayan agak berat ya kita megang anak-anak ini. Tapi ya namanya juga kita memutuskan untuk pulang kan, pakai motor, jadi kita nikmati segala bentuk perjalanannya. Dan inilah kita ngerasa kayak oh bentar lagi paling 1 kilo lagi di depan bakal berhenti, tapi ternyata tuh nggak ada petunjuk jalan sama sekali gitu. Tapi kita betul-betul kita cobain aja deh, lurus terus sampai nemu nanti petunjuk arah di depan, dan mudah-mudahan sinyal segera ada. Begitu ternyata ya teman-teman. Jadi ikuti terus perjalanan kita.
Nah, setelah melewati berbagai kelokan, terus kita tuh kalau ngelihat ada pelang warna hijau kayak gini tuh selalu jadi kayak ada harapan gitu ya, bahwa oh ya Lubuk Linggau itu deket ya, oh masih lurus gitu kan. Ternyata selurus-lurusnya petunjuk jalan itu ternyata masih jauh lagi gitu. Tapi ya sudahlah, kita mau gimana lagi ya. Nah, ini Indah shoot beberapa bentuk jalanan yang nggak selalu jalanannya itu bagus gitu ya. Ini nih ada jembatan yang tadi udah Indah ceritain kalau ini betul-betul hati-hati banget ya. Jangan sampai nanti kepleset sedikit jatuh ke bawah, udah deh jatuh semuanya gitu. Dan ini alhamdulillah kita sudah bisa nemu ada Indomaret ya, jadi udah bisa istirahat lah minimal gitu kan. Tapi ternyata teman-teman semuanya, ini menuju ke Lubuk Linggau tuh masih jauh banget juga. Kita harus menikmati perjalanan jauh lagi, perkampungan lagi, jalanan yang hutan-hutan lagi. Tapi memang masih dilalui dengan berbagai apa namanya tuh kendaraan. Jadi lumayan lah, nggak terlalu sepi kayak tadi. Ya itulah pokoknya ya. Jadi ini kita masih di jalan mau menuju ke Lubuk Linggau. Dan kayaknya di video ini nggak akan sampai deh perjalanan menuju ke Kerinci videonya. Tapi kita cek sampai kemana ya kira-kira perjalanan kita. Dan intinya di Lubuk Linggau ini tadinya kita apa ya, pengen istirahat dulu gitu ya, tapi ternyata ya paling istirahat juga sebentar gitu kan, meluruskan kaki karena memang perut Bumil kram dan anak-anak juga kadang nangis. Tapi yang lebih rewel sih sebenarnya emaknya ya gitu, karena memang dia nggak ngelihat kondisi jalan emang kayak berlubang gitu, terus juga kadang haus, kadang pengen minum, pokoknya dan sebagainya lah ya. Jadi kadang itu yang bikin agak sedih-sedih lah sedikit, dan berat juga pegang anak di Arsya di belakang. Tapi kadang alhamdulillah ya, betapa baiknya suamiku tuh kadang bawa anak-anak di depan dua, terus istrinya di depan, istrinya di belakang, nah dan sebagainya lah pokoknya. Terus jadi ini kita perjalanan mau menuju ke kemana ya ini videonya? Ke Lubuk Linggau ya, menuju ke Lubuk Linggau ya, betul, ini mau menuju ke Lubuk Linggau nih. Sudah terlihat nih ke Lubuk Linggau ya, ada tulisan selamat datang di kota Lubuk Linggau. Ini senang banget. Dan sebelum kita cari penginapan, alhamdulillah kita diajak sama ayahnya anak-anak buat menikmati makanan Lubuk Linggau dulu. Dan ini dia makanannya, ada ikan bakar, ada dendeng, ada rendang, dan ya tahulah ya berapa makan harganya seperti itu. Terus kita cari penginapan di daerah sini, alhamdulillah di daerah Lubuk Linggau. Dan setelah menikmati malam di Lubuk Linggau, pagi-paginya kami subuh-subuh sih lebih tepatnya jam 6 ya, kita langsung menikmati lagi perjalanan lagi nih teman-teman semuanya. Ya, ingat ternyata kita nggak nginep di Lubuk Linggau deh. Hari itu kita menginap di Sarolangun. Jadi dari Lubuk Linggau kita terus melanjutkan perjalanan menuju ke Sarolangun Jambi gitu. Coba ya nanti teman-teman perhatikan di video ini. Jadi ternyata kita tuh memang nggak tidur di daerah Lubuk Linggau, tapi melanjutkan perjalanan menuju ke Sarolangun. Kita istirahat dulu, makan dulu, nyari pecel lele ya, dan akhirnya kita menikmati tidur malam di hotel atau penginapan ini di daerah Sarolangun. Untuk reviewnya ya, karena memang kita nyari yang semalam aja, yang penting bisa tidur gitu, jadi harganya under 200.000. Dan ini kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke Bangko. Dari Sarolangun menuju ke Bangko jaraknya tidak terlalu jauh, dan alhamdulillah ya kita bisa menikmati perjalanan pagi, kemudian dengan udara yang segar, dengan sedikit polusi, dan melihat kiri kanannya ada sungai. Nah ini dia selfie sedikit lah ya, lumayan. Alhamdulillah anak-anak juga senang banget ya. Kita juga udah nyampe di daerah mana nih? Bangko ya. Di daerah Bangko.
terus menikmati makanan Bangko deh. Nanti teman-teman bisa lihat di video ini atau di video selanjutnya, ada sate yang bisa kita nikmati dengan enak pagi hari seperti itu. Ini ngelihat suasananya kiri kanan seger banget ya embunnya, terus juga udaranya juga segar, ke badan juga enak, jadi bikin kita tuh makin semangat gitu ngejalanin hari-hari dan menjalani perjalanan menuju ke Kerinci. Apalagi kan menemani suamiku untuk pulang ke kampungnya gitu kan, terus juga bisa berkumpul dengan saudara-saudara. Pokoknya ya terasa banget gitu perjuangannya itu setelah berlalah-lalah. Nanti deh kalau teman-teman bisa lihat video ini sampai akhir. Tapi kalau teman-teman nggak menemukan video nyampe ke Kerinci di akhir video ini, berarti nanti aku bakal upload di video berikutnya gitu ya. Nah inilah pokoknya perjalanan menuju ke Bangko. Jadi sepanjang jalan ada kabut, ini tanda-tanda mau menuju ke daerah Bangko nih. Ada tulisannya, selamat datang di Kota Merangin. Ya, jadi Bangko itu salah satu daerah bagian dari Merangin. Cuman memang ujiannya itu adalah ini ya, di setiap jalanan ini tuh ada berlubang gitu, dan cukup lumayan juga sih buat kita bumil-bumil ya. Jadi kalau satu kali hentakan itu lumayan bikin agak sakit. Dan ini kita istirahat di pom bensin, isi bensin sambil meluruskan kaki juga, dan langsung melanjutkan perjalanan lagi. Kita lagi cek-cek nih kira-kira mau sarapan apa, tapi alhamdulillah ya kita melanjutkan perjalanan. Dan ini ada tulisan welcome to Geopark Merangin Jambi. Ini lagi viral banget di media sosial tentang Geopark ini. Jadi kapan-kapan deh kalau ada waktu, mudah-mudahan kita bisa lewat juga ke daerah sini, bisa berkunjung juga ya. Ini ada tulisan selamat datang di Bangko, seperti ini ya. Wah tuh seru banget, ada alun-alunnya, kemudian juga ada IAIN, IAI SMK Bangko, terus juga ada kita nyari-nyari. Oh iya, tujuan kita pertama tuh adalah ke Family Raya untuk ambil koper yang kemarin sudah kami titipkan ke travel gitu. Tapi kayaknya sih belum buka ya, jadi kita mau nyari sarapan dulu gitu. Ya pokoknya itulah ya perjalanan kita hari ini, baru sampai Bangko, dan ikuti terus perjalanan kita menuju ke tanah surga, tanah surga sekepal apa gimana ya. Pokoknya intinya itu Kerinci itu memang betul-betul tanah yang indah sekali dengan berbagai wisatanya dan sumber daya alamnya juga. Dan ini kita udah nyampe di Tuku Pedang, daerah Bangko. Nah, selanjutnya karena memang perut udah lapar banget dan kita belum sarapan sejak dari Sarolangun, dan kita mau menuju nyari kuliner yang enak dan terjangkau pagi-pagi gitu. Tadinya sih pengen yang ada di daerah Pasar Bangko atas ya. Cuman gak tahu nih kira-kira suami bakalan nyampe ke sana atau enggak, karena kalau ke daerah Pasar Bangko atas itu tuh kayak sekalian mau menuju pulang gitu loh. Terus sebetulnya yang unik tuh, yang jadi pertanyaan tuh gimana sih sebetulnya ya ini konsep perjalanannya, karena kanan kiri apa ya, gimana ya jalanannya itu kayak sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi motornya itu di pertengahan tuh ada kebagi dua, sebelah kiri juga kebagi dua gitu. Jadi nggak ada yang satu arah. Jadi satu jalan itu ada dua arah gitu. Ya pokoknya gitulah, dan hanya bisa dinikmati di Bangko ya pemandangan ini setelah kita nikmati perjalanan jauh dan melihat keunikan dari cara berlalu lintasnya itu di daerah Bangko cukup unik sekali. Seperti inilah ya. Nah ini dia ada Polres Merangin, kemudian ada kita mau nyari apa dulu nih ya kira-kira suamiku, apa ya ini, mau nyari Family Raya ceritanya atau mau nyari sate ya.
Ditunggu. Oh iya iya jelas ini kita mau ke Family Mart. Yang Family Mart ini miliknya Family Raya. Dan inilah aku nemu peta. Nah, sepanjang inilah perjalanan kita dari Depok menuju ke Palembang, Jambi. Itu ya. Tara, sudah sampai Bangko. Assalamualaikum.